Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 296. Menurutmu, apakah akan lebih baik jika kita semua bangkrut bersama-sama? Kamu akan kehilangan toko dan bisnis online-mu. Kami akan bekerja sama untuk memberimu peringkat buruk hingga kamu terpaksa menutup bisnis online-mu. Serenity, siapa yang mengancam akan menutup bisnis online-mu? Siapa yang mengancam akan memberimu peringkat buruk untuk mencari Serenity? Elise keluar dari mobilnya dan mendengar ancaman arogan John. Bahkan sebelum ia memasuki toko, Elise orang yang mudah marah, jadi ia kehilangan kendali. Apakah mereka tidak tahu bahwa Serenity adalah guru cintanya? Siapapun yang berani mengancam guru cintanya juga telah menyinggung perasaannya. Dia akan membuat orang-orang sombong dan tak tahu malu ini menyesal bahwa mereka masih hidup. Sambil membawa kotak-kotak makanan penutup dari Beans and Cream, Elise mengayunkan kunci mobilnya dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi saat dia berjalan memasuki toko. Orang lain mungkin tidak mengenal Elisa, tetapi John memegang jabatan senior di salah satu cabang Stone Group. Dia telah melihat Elise beberapa kali dari jauh selama konferensi tahunan perusahaan. Jadi dia ingat wajahnya. Ketika Elise muncul di toko, warna memudar dari wajah John. John tahu bahwa ia diskors dari tugasnya bukan hanya karena netizen menandai kantor tempat bekerjanya, menyerukan pemecatannya, karena ia merupakan ancaman yang tidak tahu malu bagi perusahaannya. Itu juga karena Elise tidak tahan dengan cuitannya yang menjadi viral dan mengalihkan perhatian dari gosip tentang dirinya dan Sakri, yang membuat Elise kesal. Semua orang di York Corporation dan Stone Group tahu bahwa Elise tergila-gila pada Sakri dan pendekatannya yang terbuka terhadap Sakri. Nona Stone, sambil tersenyum, John maju dan merendahkan dirinya. Apa yang membawamu ke sini, Nona Stone? Elise menatapnya dengan curiga. Siapa kamu? Minggir. John minggir dan memberi jalan kepada Elise sambil masih tersenyum. Ia memperkenalkan dirinya. Nona Stone, saya John Han, Wakil Direktur Pelaksana RNPCB. Elise kemudian tersadar. Oh, kamu John. Tunggu dulu, bukankah kamu dipecat? Kenapa kamu masih menjadi Wakil Direktur Pelaksana RNPCB? Itu yang menjadikan kesombonganmu. Kurasa hanya orang yang tidak tahu malu yang akan melakukan tindakan yang tidak tahu malu. Elise segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya. Dia mengomal saat kakaknya mengangkat telepon. Kakak, mengapa Anda mempertahankan John Han, Wakil Direktur Pelaksana Anak Perusahaan Stone Group, RNPCB? Pecat dia sekarang juga. Memangnya kenapa? Dia sangat cakap. Tidak bisakah kita mempekerjakan orang lain yang sama atau bahkan lebih cakap? Pecat dia sekarang. Aku tidak peduli jika kamu harus membayarnya untuk pemecatan itu, pecat saja dia. Dia telah menginjak kakiku. Aku benar-benar sangat marah sekarang. Aku akan menabrakkan mobil ke pohon atau tembok jika kamu tidak menyingkirkan dia. Kamu harus membelikanku mobil baru jika mobil itu rusak. Semua orang kehilangan kata-kata. Ini adalah pengalaman langsung Serenity tentang keteguhan hati Elise. Untung saja Elise hanya akan menabrak pohon atau tembok, bukan pejalan kaki yang tidak bersalah saat dia marah. Kalau tidak, gadis pemberani itu tidak boleh terpancing emosinya karena akibatnya akan mematikan bagi banyak orang. Serenity berpikir untuk berbicara dengan Elise agar sadar saat persahabatan mereka tumbuh dan menjadi kuat. Dia merusak mobilnya sendiri dengan menabrakkannya ke pohon saat sedang marah. Bagaimana jika dia kehilangan kendali atas mobilnya dan melukai seseorang dalam prosesnya? Itu akan sangat merugikan. Bab 297. Di ujung telepon, Clive merasa terharu melihat adik perempuannya tersayang. Dia bertanya tanpa daa, apa yang John lakukan padamu? Serenity adalah teman dan guru cintaku. Dia ingin membunuh guru cintaku, mengancam akan menghancurkan bisnis Serenity dan menutup bisnis online-nya dengan memberinya peringkat buruk. Itu sudah cukup untuk menyakitiku. Tidakkah menurutmu apa yang dilakukan keluarganya tidak manusiawi? Orang-orang akan mengkritik kita. Jika Stone Group mempertahankan orang seperti itu di level manajerial, kamu mungkin mengira kamu mengenal beberapa orang.
Tetapi kamu tidak akan pernah tahu sifat asli mereka. Penampilan bisa menipu. Clive tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena sifat arogan adiknya. Direktur pelaksana RNPCB telah melapor ke kantor pusat, memverifikasi bakat John. John memulai dengan peran kecil di RNPCB dan naik jabatan menjadi wakil Direktur Pelaksana. Direktur Pelaksana tidak ingin kehilangan tangan kanannya karena pertikaian keluarga. Oleh karena itu, ia memberhentikan John di puncak skandal itu alih-alih memecatnya. John menjadi pucat pasi ketika mendengarkan percakapan Elise di telepon. Dia akhirnya menyadari bahwa Elise adalah kekuatan di balik Serenity, bukan Jasmine. John tahu itu. Keluarga Jasmine hanya memperoleh kekayaan dari bisnis properti dan tidak memiliki banyak wewenang. Tidak mungkin Jasmine dapat mengacaukan keluarga Hunt. Lebih masuk akal jika Elise yang melakukannya selama ini. Stone Group memberi Elise status dan kekuatan untuk menghancurkan Hans. Nona Stone, diamlah. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu. Dasar pria kejam. Keluargamu meraup kekayaan melalui asuransi jiwa orang tua Serenity. Namun, kau malah mengusik Serenity dan saudara perempuannya. Apa kau tidak takut orang tua Serenity akan menghantuimu? Elise mendapat reputasi buruk di kalangan atas Willspoon karena sikapnya yang tidak masuk akal. Meskipun begitu, dia tidak jahat. Bahkan jika dia tidak berteman dengan Serenity, Elise akan tetap bermasalah dengan John dan kesalahan keluarganya. Terserah kamu, kakak. Clive menjawab dengan putus asa. Baiklah, aku akan bicara dengan Tuan Ziegel untuk melepaskan John. Aku tidak akan mempekerjakannya meskipun dia berbakat karena dia membuat adikku kesal. Apa itu cukup? Jangan menabrakkan mobilmu ke pohon. Kita harus membayar kerusakan lanskap hijau jika kau melakukannya. Melihat ancamannya berhasil pada saudaranya, Elise dengan senang hati menutup telepon dan berkata kepada John, "Aku akan menyampaikan ini sekarang. Ini salahmu jika terjadi sesuatu pada toko Serenity. Ini salahmu jika Serenity mendapat peringkat buruk untuk bisnis online-nya. Jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Aku akan memastikan kau tidak akan mampu bertahan dengan pekerjaan yang paling kasar." Anak-anak Hyun kehilangan kata-kata. Nona Stone, kami, nyahlah. Tak ada sepatah kata pun untuk kalian. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Elise menyuruh keluarga Han pergi. Seren, ambil sapu dan usir mereka jika mereka menolak pergi. Jangan sia-siakan sopan santunmu pada mereka. Dia lalu mengambil keranjang buah dan melemparkannya keluar. Tujuannya adalah untuk memberi ruang bagi makanan penutup yang dibawanya. Sekarang setelah mereka mengetahui siapa Elise, keluarga Han tidak berani berkata apa-apa. Dengan wajah pucat, John mendekat untuk membawa 2 keranjang buah. Yang lain pergi untuk mengambil keranjang buah lainnya. Bab 298. John bahkan mengambil keranjang dan buah-buahan yang berserakan yang dibuang oleh Elise. Sekeranjang buah harganya beberapa ratus dolar. Keluarga Han lebih suka memakan buah itu daripada memberikannya kepada Serenity. Seolah peduli pada Serenity. Bukannya dia tidak pernah makan buah sebelumnya. John menumpang mobil Mike untuk pergi ke toko Serenity. Ia masuk ke mobil dan langsung menelepon bosnya, Tuan Ziegel. John ingin menjelaskan kepada Tuan Ziegel tentang kejadian sebelumnya. Sayangnya, Tuan Ziegel sudah menerima pemberitahuan dari kantor pusat. Sebelum John selesai berbicara, Tuan Ziegel mengungkapkan penyesalannya. John, perselisihan antara Anda dan sepupu Anda sederhana dan mudah diselesaikan. Anda bisa saja meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan permintaan maaf secara online. Sepupu Anda tidak hanya akan memaafkan Anda, tetapi komunitas online juga akan memaafkan Anda. Karena Anda bersedia mengakui kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Tapi apa yang kau lakukan? Kau sudah diskors selama beberapa waktu, tapi kau bahkan tidak bisa mengurus masalah ini. Keadaan semakin buruk. Kau membuat marah Nona Stone dan mengecewakan kantor pusat. Atur waktu untuk melakukan serah terima jabatan di kantor. Aku sarankan kau menahan diri untuk tidak mencari pekerjaan untuk saat ini. Nona Stone akan mempersulitmu untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Tuan Ziegel, saya
Tuan Ziegel telah menutup teleponnya. Karena marah, John hampir menghancurkan telepon itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Serenity dan Elise adalah teman baik? Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Elise akan mendengar ancamannya. Di balik kemudi, Mike bertanya kepada sepupunya, "Menurutmu, apakah ada jalan keluar dari semua ini?" "Saya diminta kembali ke kantor untuk serah terima jabatan. Tuan Ziegel menyarankan agar saya tidak mencari pekerjaan untuk saat ini. Nona Stone akan mempersulit saya." John merasa kesal. Mike juga marah. Nona Stone benar-benar tidak masuk akal. Dia punya nyali untuk menuduh mereka tidak tahu malu. Padahal dia tidak lebih baik dari mereka. Dia menganggap remeh mereka hanya karena dia dilahirkan dalam keluarga baik-baik. Beberapa saat kemudian, John berkata dengan kesal, "Karena mereka menendang saya keluar dari perusahaan, saya akan melamar pekerjaan di perusahaan pesaing mereka. Akan mudah untuk bergabung dengan York Corporation. Stone Group seharusnya tidak menyalahkan saya karena menentang mereka." Mata ganti mata. Apakah mereka pikir aku tidak bisa hidup tanpa Stone Group? Perusahaan-perusahaan besar gemar merekrut talenta dari perusahaan pesaing. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, John adalah talenta dari Stone Group. Jadi dia yakin York Corporation akan menerimanya dalam tim. Begitu ia menemukan jalannya dan menaiki tangga karier, John akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Elise di hadapan Tuan York. Elise bisa melupakan pernikahannya dengan keluarga York. Wanita yang tidak masuk akal itu tidak pantas menjadi pewaris keluarga York dan ikon dunia bisnis. "Mike, kita tidak perlu repot-repot meminta maaf kepada Serenity. Si brengsek itu tidak akan membiarkan kita lepas begitu saja. Dia berusaha membuat kita meminta maaf secara terbuka di Twitter." "Baiklah, teruslah bermimpi," John berkata dengan jahat. "Aku akan membuat perpecahan antara dia dan suaminya dan menghancurkan pernikahannya. Begitu aku masuk ke York Corporation, aku ingin Serenity dan saudara perempuannya menderita dan menyesali apa yang telah dia lakukan padaku hari ini." Dia mendengar bahwa suami Serenity bekerja di York Corporation. John akan memiliki banyak kesempatan untuk berteman dengan suaminya. Saat mereka menjadi rekan kerja, akan mudah untuk membuat pasangan itu berselisih. Mike menjawab, "Apakah kamu pikir aku ingin ikut? Kita menderita akibat yang dilakukan di sini. Teman-temanku di kota telah memutuskan hubungan denganku karena hal itu. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun jaringan. Tetapi aku kehilangan mereka dalam sedetik. Itu sulit bagi bisnisku. Siapa yang mau minta maaf jika bukan untuk melindungi kepentingan finansial kita?" Bab 299. John terdiam sesaat. Seperti yang disebutkan oleh Serenity, keluarga Hon tidak akan pernah menyerah, kecuali masalahnya sangat buruk sehingga merugikan kepentingan finansial mereka. Mereka juga tidak menyerah sepenuhnya. Keluarga Han sering membuat Serenity kesal setiap kali mereka mendatangi tokonya. Seperti dikatakan Tuan Ziegel, mereka memperumit hal yang sederhana dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana Serenity bisa mengenal Nona Stone? Guru cinta mana yang dia maksud? John mengerutkan bibirnya dan menjawab, "Nona Stone tergila-gila pada Tuan York. Kurasa Serenity sedang mengajarinya cara merayu Tuan York. Serenity akan mendapatkan masalah begitu. Tuan York tahu bahwa dia telah memberikan ide kepada Nona Stone. Maksudku, bagaimana mereka bisa saling kenal? Seharusnya Serenity tidak akan berpapasan dengan pewaris seperti Nona Stone." Mike merasa iri karena Serenity bergaul dengan Nona Stone dan membuat Nona Stone mendukungnya. Elise mungkin tidak bekerja di Stone Group, tetapi dia tetap pewaris Stones. Gelar ini sangat berarti. Kakaknya adalah salah satu CEO terbaik di Wilspoon. Siapa yang tahu bagaimana mereka bertemu? Tiba-tiba aku terpikir untuk berurusan dengan Serenity. Itu akan merusak hubungannya dengan Nona Stone. Mike yang cepat mengerti berkata, "Apakah kamu akan mengadu tentang Serenity kepada Tuan York? Tapi bagaimana kamu akan bertemu dengan orang penting itu? Bung, kudengar kamu harus membuat janji terlebih dahulu untuk menemuinya. Dan kamu mungkin tidak akan mendapatkannya. Janji temu itu disaring dan ditinjau sebelum sampai ke Tuan York." Saya juga mendengar bahwa banyak karyawan York Corporation belum pernah bertemu dengan Tuan York, meskipun telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Pewaris keluarga terkaya di York
adalah sosok yang sangat disegani oleh para pebisnis biasa seperti mereka. Meskipun mereka telah mendengar rumor tentang pria itu, tidak mungkin mereka dapat bertemu langsung dengan Tuan Yap. Jika Mike punya kesempatan menemui Tuan Yap, ia akan rela berlutut demi mendapatkan kepercayaan Tuan Yap. Saya tidak bisa bertemu langsung dengan pria itu, tetapi saya punya cara lain untuk memberitahu dia tentang hal itu. Setiap hari, Nona Stone akan menunggu di depan Yap Corporation hanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan Tuan Yap. Saya yakin dia merasa terganggu dengan Nona Stone. Saya bisa memanfaatkan itu. Bahkan jika Tuan Yap tetap menolak menemuiku, aku akan menulis surat kalang untuknya. Aku yakin dia akan meluangkan waktu untuk melihatnya, karena dia bisa menyingkirkan pengganggu. Menurutmu, apakah Tuan Yap akan mengampuni Serenity karena memberi ide kepada Nona Stone dalam merayunya? Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun sementara Tuan Yap memaksa Serenity dan Liberty keluar dari kota. Mereka tidak akan bisa menunjukkan wajah mereka di sekitar Willspoon. Setelah berpikir panjang, Mike berkata, "Kamu bisa mencoba." Serenity bersikap tangguh karena Nona Stone membelanya. Serenity tidak tahu apa-apa tentang diskusi anak-anak. Kan untuk menggunakan Tuan Yap untuk melawannya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Elise dan menjawab, "Terima kasih sudah membela saya, Nona Stone." Elise menjawab dengan tenang, "Tidak masalah, kita berteman. Jangan bersikap asing. Aku sudah mengurusnya, itulah yang dia dapatkan karena mengancam orang-orangku. Dia tidak akan belajar kecuali aku memberinya pelajaran. Serenity, jangan berdamai dengan mereka. Mereka orang-orang yang jahat. Mereka tidak akan pernah menyadari kesalahan mereka. Bahkan aku tidak bisa mengalahkan mereka." Tampaknya Nona Stone punya firasat tentang reputasinya. Jasmine setuju dengan Elise. Dia telah melihat terlalu banyak contoh orang-orang yang paling buruk. Kerabat Serenity dan keluarga Hank adalah sesuatu yang berbeda. Saya tidak akan berdamai dengan mereka, kecuali mereka mengeluarkan permintaan maaf di depan publik. Serenity tetap pada pendiriannya, karena mereka mencorang nama baik dirinya dan saudara perempuannya di internet. Ia mengharapkan permintaan maaf publik secara online sebagai balasannya. Jika tidak akan ada kesepakatan mengenai rekonsiliasi. Tidak perlu waktu lama untuk pertengkaran dalam hal Alin. Tapi pertengkaran Serenity dan kerabatnya itu berbeda. Serenity bermaksud membawa masalah tersebut ke pengadilan untuk mengambil alih rumah orang tuanya setelah masalah Liberty selesai. Bab 300. Nona Stone, Serenity, lanjutkan pembicaraanmu. Aku akan mengajak Sonny ke supermarket untuk membeli sayur. Masih banyak makanan laut yang diberikan Elise di kulkas. Mereka bisa menikmati menu makanan laut hari ini. Tetapi beberapa sayuran diperlukan untuk melengkapi makanan laut yang berlimpah. Jasmine menggandung Sonny dan pergi. Saat digendong, Sonny berbalik dan menatap Elise. Elise berkata sambil tersenyum, "Serenity, kamu punya keponakan yang menggemaskan. Dia monyet yang nakal. Anak-anak zaman sekarang memang nakal. Aku akan membelikan keponakanmu mainan saat aku berkunjung lain waktu." "Tidak apa-apa, Nona Stone. Sonny punya banyak mainan. Suamiku membeli banyak mainan untuknya." Elise berkata, "Kamu ambil milikmu, dan aku ambil milikku. Aku suka sekali pria kecil itu. Aku ingin membelikannya banyak mainan. Kalau dia keponakanku, aku akan membelikannya bulan, kalau saja aku bisa." Karena Jasmine dan Sonny pergi, Serenity pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan laut. Ia bertanya kepada Elise, "Nona Stone, apakah Anda ingin tinggal untuk makan siang? Ini makanan rumahan. Saya tidak akan memaksa Anda untuk ikut jika Anda pemilih soal makanan." Serenity yakin dengan masakannya, tapi dia tidak bisa menjamin bahwa Elise bisa terbiasa memakan masakan buatannya sendiri. Setelah berpikir panjang, Elise menjawab, "Mungkin lain kali. Aku menunggu sepanjang pagi sampai Tuan Yap lewat di jalan, tetapi aku tidak melihatnya. Aku berencana untuk menunggunya di Hotel Willspoon nanti." Dia pergi ke sana untuk makan siang setiap hari. Serenity menjawab sambil tersenyum, "Baiklah kalau begitu, kamu bisa melakukannya. Kamu pasti akan memenangkan hatinya. Aku akan melakukan yang terbaik."
Dengan Zakri yang menjadi topik pembicaraan, gadis-gadis itu mulai menyelami pembicaraan lebih dalam. Sebuah mobil mendekat dari luar. Itu adalah mobil milik Nenek Mei. Tentu saja, mobil bekas itu baru saja dibeli untuk melengkapi kedok Zakri sebagai seorang pria kelas menengah. Meskipun demikian, Nenek Mei keluar dari mobilnya hanya untuk naik kembali. Ketika dia melihat mobil Ilis diparkir di luar toko, dia mendesak sopir itu, "Cepat pergi, ayo, ayo." Gadis pemberani dari keluarga Stone ada di sana. Nenek Mei akan mendapat masalah jika dia masuk ke toko. Meskipun bingung dengan apa yang terjadi, sopir itu menginjak gas dan segera pergi seperti diarahkan oleh nyonya tua. Serenity yang keluar dari dapur mendengar suara mesin di luar. Ia tidak keluar toko untuk melihat, karena mengira itu hanya suara mobil yang lewat. Nenek Mei berhasil melarikan diri dengan bersih. Dia cukup baik hati untuk menelepon cucu tertuanya. Saat Zakri mengangkat telepon, Nenek Mei berkata, "Sa, gadis tahun yang bersemangat itu ada di toko istrimu. Bersikaplah cerdas saat kamu pergi ke sana untuk makan siang nanti. Jangan terburu-buru ke sana dan membocorkan kedokmu. Serenity belum jatuh cinta padamu." Zakri terdiam. "Sore nanti, aku akan melakukannya. Terima kasih sudah memberitahuku." Sebelum Zakri bisa membalas tentang tidak makan siang di toko Serenity, dia tiba-tiba teringat rencananya untuk memberikan bukti perselingkuhan Hank dan teman berbulu baru mereka kepada Serenity. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.